Waduh, jadi bingung nih. Makan enggak ya? Makan enggak? Ada ikan goreng, sayur goreng, teri nasi goreng. Katanya bikin sehat, bikin cerdas, bikin kuat kalau kita makan ikan. Tapi kalau lihat berita yang beredar sekarang, nah, mending kita tanya ke narasumber yang jelas. Konco laut semuanya, kita ketemu di Bincang tentang Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini kita akan podcast untuk perdana yang pertama kalinya di tahun 2024 dengan bintang tamu yang ada pada hari ini, Bapak Insinyur Arif Rahman Hakim. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat konco laut, buat host kita yang cantik ini. Salam sehat buat konco laut yang mengikuti acara host podcast pada hari ini. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Ini loh Pak, saya tuh kan bingung. Saya mau makan ini tapi ragu. Ikan itu yang saya tahu itu kan protein yang paling mudah dicerna oleh tubuh kita. Apalagi kalau dimakan anak-anak ya Pak ya. Bikin cerdas, bikin kuat. Tapi yang bikin saya ragu Pak, banyak sekali berita yang beredar tentang penyalahgunaan formalin pada produk perikanan. Ini saya harus gimana nih Pak? Kalau Mbak Prima ragu, seyogianya ambil sedikit dikasihkan buat piaraan kita. Contohnya kucing. Kalau kucingnya mau makan, insya Allah ini aman untuk dikonsumsi. Cuman saya punya resep kepada teman-teman konco laut semua. Kalau kita mencurigai bahwa ikan yang kita beli itu mengandung formalin, seyogianya direndam dulu di air tawar sebelum dimasak. Karena proses penggunaan formalin untuk pengolahan ikan asin biasanya dilakukan perendaman atau dipping. Nah, itu di sana formalin dicampur air garam sehingga terjadi reaksi osmoregulasi. Konsentrasi yang tinggi akan masuk ke konsentrasi yang rendah, jadi masuk ke dalam tubuh ikan. Formalinnya hilang nggak Pak? Ya masuk di dalam ikan. Jadi mengalir gitu ya? Ya masuk ke dalam ikan, cairannya keluar. Nah, sebelum dimasak dilakukan osmoregulasi kebalikannya. Gitu. Jadi ikan asin direndam di air tawar, konsentrasi di dalam tubuh ikan itu tinggi, dia akan keluar. Gitu. Ya, itu paling nggak mengurangi, saya nggak menjamin hilang 100%, tapi menurut penelitian itu bisa mengurangi sampai 90%. Bisa nih konco laut semuanya, bisa dipraktekin di rumah. Jadi kalau kita ragu apakah ikan yang mau kita makan ini ada formalinnya atau enggak ya, kita rendam dulu. Tapi sebelum dimasak ya Pak ya? Sebelum dimasak direndam 30 sampai 1 jam. Ini sudah lumayan tenang nih Pak. Ini habis ini kita makan bareng-bareng. Oke, kemudian ini Pak. Nah, biasanya formalin itu kan konco laut digunakan untuk bahan furniture, untuk pengawet mayat yang jelas. Nah, kalau formalin ditambahkan di produk-produk perikanan, bisa kita bayangkan Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan ke konco laut semuanya, kira-kira kalau kita makan atau mengkonsumsi produk perikanan yang berformalin, kira-kira tubuh kita gimana? Apa langsung pingsan, atau langsung dibawa ke rumah sakit, atau hanya batuk-batuk, atau gimana? Biar jelas nih Pak. Biar tahu persis, mungkin teman-teman kita yang di kesehatan lah lebih tahu. Tapi karena ini bahan kimia yang masuk terakumulasi di dalam tubuh, otomatis itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Makanya sekarang memang banyak sekali penyakit-penyakit yang aneh-aneh, dan ini mungkin salah satunya adalah karena konsumsi yang tidak
sehat. Salah satunya makanan yang mengandung formalin. Jadi kronis begitu ya? Ya, bisa jadi ini karsinogenik. Gitu. Oh, karsinogenik. Baik. Oke, Bapak. Terus sudah tahu bahayanya, sudah tahu dampaknya untuk kesehatan konco laut semuanya. Nah, kira-kira Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ini sudah melakukan apa saja, Pak, untuk mungkin bisa mencegah, kemudian mengatasi, atau bahkan mungkin memberikan efek jerah untuk para pelaku usaha yang sengaja menambahkan formalin atau bahan-bahan kimia berbahaya yang lain untuk produk-produk perikanan? Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah itu memang bisa dibilang yang paling bertanggung jawab terhadap distribusi ikan di Jawa Tengah yang mengandung formalin. Sehingga dalam menjalankan tanggung jawabnya ini, Dinas Perikanan Kelautan Provinsi Jawa Tengah mempunyai unit kerja. Salah satunya ada bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, ada cabang Dinas Kelautan wilayah barat, wilayah timur, dan wilayah selatan, dan satu lagi BPMHP, Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan. Unit kerja ini setiap tahun melakukan patroli ataupun operasi pasar, terutama ya di hari-hari besar nasional, HBKN ya, Pak? hari raya, keagamaan itu cenderung distribusi ikan ini sudah naik ya, lagi tinggi-tingginya ya, Pak? tinggi dan lintas provinsi. Dan itu dilakukan secara rutin. Kita punya datanya. Oh, ada ya. Rata-rata setiap tahun itu 10% yang terindikasi positif mengandung formalin. Baik, konco laut semuanya. Jadi seperti kan kita tidak usah khawatir karena di Jawa Tengah ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sudah ada 4 unit ya, Pak ya? Ada 5. Oh, 5. Maaf, bidang pengawasan, kemudian ada 3 cabang Dinas Kelautan di wilayah barat, timur, selatan, ditambah dengan tim dari Balai Pengujian ya, Pak. Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan. Kami Dinas Kelautan dan Perikanan ini bertanggung jawab untuk menjamin mutu produk-produk perikanan yang ada di Jawa Tengah. Oke, Pak, kita jadi aman, berasa aman nih, Pak. Oke. Nah, kemudian dalam melakukan tugas tersebut, Pak, kira-kira teman-teman dari pengawas perikanan itu punya strategi nggak, Pak? Artinya bukan hanya memberikan efek jerah, tapi juga menyampaikan sesuatu. Kita kan butuh strategi. Mungkin Bapak bisa menceritakan ke konco laut semuanya, kira-kira strategi apa yang Bapak lakukan? Konco laut yang saya hormati, jadi di bidang pengawasan itu melakukan upaya dari hulu hilir. Yang pertama, strategi pertama adalah upaya preemptif. Preemptif ini adalah untuk menghilangkan niat. Jadi kalau konco laut mengetahui ilmu kriminologi, biasanya pelanggaran itu karena ada niat dan ada kesempatan. Nah, kita upayakan para pelaku usaha itu diberikan norma atau nilai-nilai, harapannya nilai-nilai ini terpatri di dalam para pelaku usaha, terutama pengolahan. Ya, normanya adalah misalnya bahwa penggunaan formalin itu adalah bisa membunuh orang. Penggunaan formalin di dalam pengolahan ikan ini tidak berkah dagangannya. Atau penggunaan formalin itu adalah perbuatan dosa besar. Oh, jadi memutus niatnya dulu. Iya, niatnya diputus. Karena inamal a'malu binniyat. Iya, betul. Oke. Tapi jadi kayak ini ya, Pak ya. Jadi kita berseragam, pengawas perikanan itu berseragam, Bapak berseragam ke lapangan, sekaligus jadi ustadz begitu, Pak. Ya. Karena kan memutus niat, gitu kan? Iya, betul. Oh. Rasulullah bersabda, sampaikan walaupun satu ayat. Oke, Ya, gitu. baik. Dan yang
kita lihat contoh nyatanya di dalam preemptif ini adalah sosialisasi, penyadartahuan, ya, pemahaman terkait undang-undang itu agar para pelaku usaha mengerti dan memahami bahwa penggunaan formalin ini dilarang karena memang membahayakan bagi umat manusia. Begitu ya Pak. Oke, tadi tentang memutus niat, memutus niat atau preemptif. Sekarang begini Pak, kalau yang ada niatnya sudah terputus, dia tidak akan menambahkan formalin ke produk-produk perikanan mereka. Kalau ada yang masih nekat Pak, strategi yang berikutnya apa nih? Strategi kedua yang kita lakukan adalah preventif. Preventif itu pencegahan secara umum. Nah, preventif ini adalah lanjutan dari preemptif. Jadi preventif itu lebih diupayakan untuk menghilangkan kesempatan. Apa yang dilakukan? Jadi tadi kita melakukan operasi secara rutin maupun insidental, sehingga ketika itu dilakukan secara rutin, para pelaku usaha juga khawatir terhadap produknya nanti terindikasi positif, sehingga bisa terjerat terkait pelanggaran undang-undang. Jadi Bapak kemana saja nih? Ke TPI sudah? Ke TPI, ke pasar tradisional, ke sentra-sentra produksi, pengolahan ini sudah kita lakukan. Karena kita yakini bahwa masih ada pelaku yang nekat menggunakan ini, sampai kita lakukan penelusuran kalau perlu sampai di luar provinsi, supaya provinsi sebagai sentra industri yang menggunakan formalin ini juga melakukan pembinaan dan mengurangi atau menghilangkan penggunaan formalin. Diproduksinya di sana? Ya, diproduksinya di provinsi yang bersangkutan. Berarti yang saya bayangkan itu Bapak dan teman-teman pengawas perikanan semua menguji langsung ya Pak? Menguji langsung dengan formalin test kit begitu ya? Test kit, langsung iya. Di lokasi, betul. Kemudian diujikan, kemudian ditunjukkan ke pelaku usaha yang bersangkutan. Itu yang saya pengen tahu, reaksinya pelaku usaha itu gimana Pak? Kagetkah? Atau sudah biasa, saya tahu kok itu ada formalinnya, atau bagaimana? Mungkin Bapak bisa sharing informasi ke teman-teman Konco Laut semuanya. Untuk pelaku usaha yang menggunakan, ya, dia pelaku usaha pengolah, ketika terbukti menggunakan formalin, dia pasti kaget. Ada beberapa yang pernah dilakukan seperti di Tegal beberapa waktu yang lalu, ternyata ada jenis ikan tertentu yang memang berpotensi mengandung formalin. Oh, jadi ada ya Pak, ikan yang secara alami memang sudah mengandung formalin. Bukan secara alami, tapi dalam proses penyimpanan. Ini dalam proses penyimpanan ada reaksi reduksi dari TMAO, trimethylamine oxide, yang dalam waktu tertentu dia akan tereduksi menjadi DMA, dimethylamine dan formaldehid. Formaldehid inilah yang terindikasi sebagai formalin alami. Ikan jenis apa itu Pak? Ikan jenis, kalau orang Tegal atau orang Jawa bilang ikan bloso. Ikan bloso, Konco Laut ini tolong hati-hati, ini dalam suhu chilling, dalam waktu tertentu dia mengandung formaldehid. Oke, bukannya ikan bloso biasanya digunakan untuk bahan baku empek-empek ya Pak? Wah, saya senang banget itu empek-empek. Terus gimana Pak, aman nggak itu? Ya, banyak pengusaha yang untuk mengurangi biaya produksi dia menggunakan ikan yang murah. Empek-empek yang bagus menggunakan ikan belida dicampur tenggiri, itu yang bagus, yang mahal. Untuk mengurangi biaya dia mencampur dengan ikan bloso. Nah, dengan peristiwa ini kita sampaikan kepada produsen, pengolah yang mengirim bahan baku untuk empek-empek ini agar menyisihkan ikan blosonya. Bahkan yang di Tegal itu udah antipati terhadap ikan bloso. Oh gitu, jadi sudah tahu ikan bloso secara alami mengandung formalin dengan penyimpanan suhu tertentu Konco Laut, maka masyarakat Tegal sudah diberikan sosialisasi dan sebagian besar ya Bapak pelaku usahanya sudah meninggalkan ikan bloso ini ya Bapak ya. Oke, kemudian
Tadi sudah memutus niat, preemptif sudah, kemudian yang berikutnya preventif, pencegahan dengan melakukan pengecekan langsung di lokasi di para pelaku usaha, baik di sentra produksi, kemudian di pasar-pasar tradisional untuk para teman-teman pedagang ikan. Yang berikutnya nih Pak, kalau masih ada saja pelaku usaha yang mengambil keuntungan lebih, saya mau pakai formalin aja karena kan daya awetnya, daya simpannya lebih lama ya Pak, katanya dibanding menggunakan es dan sebagainya. Ini tindakan apa lagi Pak, atau strategi apa lagi yang sudah dilakukan oleh teman-teman Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah? Ya, strategi ini yang paling terakhir, ya, upaya yang dilakukan terakhir, dan ini sangat berat bagi dinas, yaitu strategi represif. Represif ini adalah penindakan. Jadi di Jawa Tengah ini ada jejaring keamanan pangan daerah, ya, yang ini di SK-kan oleh Pak Gubernur, dan ini kita bekerja sama untuk, ya, melakukan penindakan ketika masih ada pelaku usaha yang menggunakan formalin untuk bahan pengawetnya. Dan kita bahkan sudah berbagi tugas untuk pelaku usaha yang jelas-jelas menggunakan formalin. Ini dikenakan, dia berarti melanggar Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang 31 2004, Junto Undang-Undang 45 2009. Nah, untuk pedagang yang notabene dia nggak tahu menau, ternyata produknya mengandung formalin, dia berarti melanggar Undang-Undang Pangan, yaitu Undang-Undang 18 2012 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 8 tahun 1999. Nah, untuk pedagang ini dia penindaknya adalah PPNS dari Balai POM. PPNS itu bisa disebutkan Pak kepanjangannya apa? Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Oke, ternyata bukan hanya kepolisian saja yang punya penyidik ya Pak ya. Kita juga punya PPNS ya Pak ya, untuk melakukan aksi atau strategi dari represif itu. Jadi Konco Laut setelah memutus niat kemudian melakukan tindakan langsung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah juga mempunyai strategi yang namanya represif. Kita menegakkan undang-undang ya Bapak. Jadi ketika pelaku usaha atau pengolah produk perikanan ini yang sengaja menambahkan formalin pada produk mereka, mereka tentunya akan terkena undang-undang perikanan, undang-undang perikanan, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang pangan. Baik, kemudian untuk pendistribusiannya atau pedagang ikan yang ada di pasar maupun yang ada di lapak-lapak ini yang ada di sekitar kita, jika memang sengaja menambahkan formalin pada produk perikanan yang mereka jual, komoditi yang mereka jual, bisa kena undang-undang juga ya Pak ya? Oke, sanksinya Bapak bisa menjelaskan Pak, artinya hanya dikurung 3 hari kah, atau hanya dikenakan teguran atau bagaimana Pak? Sanksinya cukup berat, 5 tahun. 5 tahun. Ya, hampir semua undang 5 tahun atau denda. Ditambah denda 1 sampai 2 miliar itu masing-masing undang rincian seperti itu. 1,2 miliar. 1 sampai 2 miliar. Oh, 1 sampai 2. Kalau saya tuh udah beli rumah Pak. Ya, iya, udah saya udah beli. poya-poya Pak. Iya betul. Udah nggak berkah. Tapi untungnya besar ya. Ya, tapi masih besar. aja ya Pak. Masih ada pengelola di sana. Masih. Tapi mudah-mudahan di Jawa Tengah udah enggak. Baik. Oke, Konco Laut semuanya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tadi sudah disampaikan oleh Bapak ya, preemptif, preventif dan represif tadi kita harapkan sudah cukup optimal untuk paling tidak mencegah dan menindak dari para pelaku usaha yang masih saja menggunakan formalin. Tapi bukan hanya formalin ya Pak, artinya banyak produk bahan kimia berbahaya yang justru disalahgunakan untuk produk-produk perikanan seperti hidrogen peroksida Bapak. Ya, peroksida. Ya,
H2O2 yang biasanya digunakan untuk mencerahkan, glowing. Untuk glowing, makanya Iya. jangan suka yang glowing. Oh gitu ya. Kalau Berbahaya. cewek glowing nggak apa-apa Pak. Bahaya Iya, itu, kalau biar ikan orang- jangan glowing ya Pak. Ongkosnya berat. Baik Bapak, natural Pak. Kalau Natural. perempuan cewek itu pengen tampil Betul, glowing, natural. tapi kalau ikan jangan glowing. Jadi begini Bapak. Jadi setelah tindakan dilakukan, kemudian yang paling penting di sini adalah koncolok semuanya. Bagaimana keputusan itu ada di tangan konsumen. Nah, biasanya Bapak, Ibu-ibu ini jadi konsumen andalan untuk memilih menu bagi keluarga mereka. Harapannya beli ikan, anak-anak mereka, keluarga mereka itu makan ikan biar sehat, biar kuat, anak-anak biar cerdas. Tapi ketika salah memilih produk perikanan, aduh, jadi kasihan dong Pak. Terus gimana nih kalau Konco Laut semuanya pengen jadi konsumen yang bijak? Bapak mungkin punya trik, punya kiat bagaimana cara memilih ikan yang betul. Konco Laut bila akan membeli ikan di pasar-pasar sebaiknya diamati secara cermat ikan yang mau dibeli. Contohnya kita bisa melakukan pengamatan secara organoleptik. Kita lihat matanya, mata ikan. Matanya dulu ya. Mata ikan. Saya punya Pak mata ikan. Oh jangan. Mata ikan ketika kelihatan menonjol, Oh. insya Allah itu masih segar dan belum terkena bahan kimia. Segar ya. Ya, matanya masih menonjol. Menonjol. Kan ikan nggak pernah tidur, makanya Iya, saya ikannya juga nggak menonjol. pernah tahu ikan tidurnya gimana ya Pak. Nanti Sehingga- kita bahas habis ini ya Pak, ikan tidurnya ikannya gimana. matanya menonjol nih biasanya itu Oke. masih belum terkena bahan kimia. Kemudian insangnya, Oke, insang makanya. yang sudah kena formalin biasanya udah pucat. Nah kita lihat insang yang segar, yang sehat ya warnanya merah kemerahan. Insangnya merah, Insangnya merah. kemerahan. Kemudian tubuhnya bisa dilihat ya, Dilihat atau dipegang nih, Pak? dipegang, Oh gitu. Kalau ikan boleh dipegang ya? dipegang, ikan boleh dipegang. Oke. Nah, kalau masih kondisinya lemas, itu ikan yang masih belum terkena bahan kimia, belum berbahaya. Oh begitu. Kalau udah terkena formalin, biasanya kaku. Kaku. Iya. Kenapa kaku gini Pak? Oke kaku ya Pak. Kaku. Disentuh pun Disentuh itu maksudnya kaku. Ya. Ketika padat. dipijit, Oh. ini kalau ikan yang sehat ya cepat kembali. Oh. Tapi ikan yang sudah terkena formalin, itu biasanya kembalinya lama. Oh gitu. Berarti saya harus nungguin dulu Pak. Ini Iya. kembalinya lama atau enggak? Kira-kira berapa jam? Cara Pak. Lanjut Bapak. Tadi sudah mata, kemudian insang, kemudian permukaan, bila dipegang. Nah, kira-kira kalau disayat itu kelihatan nggak Pak antara yang berformalin dan tidak berformalin? Ya, yang sudah berpengalaman sebenarnya sudah bisa melihat terkait itu. Tidak perlu disayat ya Pak ya? Ya, nggak perlu dicayat. Bahkan tadi secara mudah ketika banyak lalat yang menggerututi, biasanya ibu-ibu itu takut, wah ini ikan ini nggak steril. Iya. Tapi itulah justru ikan yang secara alamiah Tidak berformalin. tidak berbahan kimia, karena intinya pangan itu tidak hanya dilihat dari higienitasnya aja, tapi juga nutrisinya. Nutrisinya. Ya, jadi kalau bisa nutrisinya tetap bagus, Iya. tapi ikan itu juga tetap higienis, harapannya seperti Oke, itu. baik. Baik, Konco Laut semuanya, ternyata memang penting ya Bapak untuk kita menjadi konsumen yang bijak, konsumen yang pintar, bagaimana cara memilih produk-produk yang akan kita konsumsi. Sebenarnya bukan hanya produk perikanan, tapi karena kita khusus hari ini mengulas tentang produk perikanan, Konco Laut tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Arief, mulai dari mata, insang, penampakan sampai disayat. Tapi saya bayangin kalau saya beli ikan kemudian harus disayat, yang ada saya Pak, dimarah-marahin sama beli, pedagang. Nah, pedagangnya iya pun betul. banyak. Beli enggak, tapi ngoyak-oyak ini Ya. apa namanya nyayat-nyayat. Baiklah, mungkin kalau yang sudah ahli sudah paham ya Pak ya, membedakan penampakan mana yang ikan yang bagus, mana yang kurang bagus. Oke, Konco Laut semuanya.
Karena sekarang ini kita lebih suka melihat yang glowing Pak, yang cantik-cantik gitu ya Pak ya. Ya, itu kelemahan dan manusiawi. Jadi menurut hemat kami, makanya ada satu pepatah dari sono. Don't judge a book by its cover. Jangan melihat sesuatu itu dari tampilannya. Dari covernya. Ini ikan ini kelihatan glowing, ternyata memang itu justru berbahaya bagi kita. Tapi kalau saya yang glowing nggak apa-apa ya Pak? Ya itu ongkosnya yang berbahaya. Oh gitu, ongkosnya berbahaya. Oke teman-teman semuanya. Baik. Terima kasih Pak Arief sudah hadir di podcast kita. Terima kasih Mbak Prima, terima kasih Konco Laut. Mudah-mudahan pembicaraan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Konco Laut semuanya, sudah kita dengarkan bagaimana penjelasan Pak Arief mengenai bagaimana cara memilih ikan yang bijak, bagaimana kita menjadi konsumen yang bijak. Dan kita juga sudah mendengarkan langsung bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sudah banyak sekali yang dilakukan untuk melindungi konsumen Jawa Tengah ya Bapak ya. Betul, mudah-mudahan dengan upaya ini konsumsi ikan di Jawa Tengah semakin meningkat, ya stunting semakin menurun, rakyat Jawa Tengah semakin sehat. Oke, amin. Baik. Terima kasih Bapak Arief sudah hadir di podcast pada hari ini, sudah memberikan banyak informasi untuk kita semua dan pastinya lebih meyakinkan kita untuk makan ikan itu sehat, makan ikan itu baik untuk kesehatan, terutama untuk anak-anak, bikin cerdas, bikin kuat, untuk generasi penerus kita menjadi lebih sehat dan kuat ya Bapak. Insya Allah. Baik, Konco Laut semuanya, saya Prima undur diri sebagai podcast perdana kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe dan ikuti channel YouTube podcast kita di link di bawah ini. Oke, sampai jumpa di podcast yang berikutnya.